Kolaborasi tokusatsu memang jadi bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh para fans. Biasanya tersedia dalam berbagai format, baik film, TV spesial, dan masih banyak yang lainnya. Inisiatif tersebut merupakan kiat untuk promosi dalam peningkatan rating tiap seriesnya atau sekedar untuk bernostalgia semata. Namun, tidak semua crossover tersebut bisa kita saksikan. Minimnya promosi atau keterbatasan distribusi penyiaran membuat para fans bahkan tidak pernah mengetahui keberadaan kolaborasi pahlawan idolanya tersebut. Paling tidak, sampai era internet seperti sekarang, barulah terungkap kalau selama ini mereka pernah dipertemukan. Dan dalam episode kali ini, kita akan mengulas beberapa crossover tokusatsu terunik yang jarang diketahui oleh para fans selama beberapa tahun saat penayangan atau peredarannya berlangsung. Namun kita tidak akan memasukkan kolaborasi stage show maupun video games, ataupun kolaborasi tokusatsu indie yang bukan hasil dari big budget studio. Mungkin hal semacam itu akan kita ulas di kemudian hari. Dan semua terangkum dalam 7 crossover tokusatsu yang jarang diketahui orang versi Tokufex Indonesia. Brave Storm. Mungkin juga banyak yang asing dengan judul ini. Namun disadari atau tidak, film yang akan kita bahas ini sebenarnya merupakan hasil kolaborasi dua tokusatsu legendaris, yakni Silver Kamen dan juga Super Robot Red Baron, yang dirancang dengan tampilan lebih modern serta dieksekusi dengan menggunakan CGI yang cukup apik. Diproduksi oleh Blast Entertainment dan ditayangkan pada 2017 silam, dibintangi oleh Shunsuke Daito sebagai Koji Kasugawa yang memiliki alter ego sebagai Silver Kamen, dan juga Shu Watanabe yang kita kenal sebagai Eiji Hino, Kamen Rider Ozu, yang kali ini berperan sebagai Ken Kurenai, pilot dari Red Baron. Ceritanya juga cukup menarik untuk disimak, di mana film ini berlatar di tahun 2050 saat dunia sedang diambang kehancuran dari Killgis yang menggunakan Black Baron, sang robot raksasanya, untuk menimbulkan kehancuran massal. Hal tersebut memaksa Kasuga bersaudara untuk melakukan perjalanan ke masa lalu, tepatnya ke tahun 2015, untuk menghubungi seorang perancang robot jenius bernama Kenichiro Kurenai. Ia pun setuju dengan proyek tersebut dengan syarat adiknya yang bernama Ken Kurenai boleh terlibat dalam pertempuran sebagai pilot Red Baron. Sayangnya film ini termasuk yang jarang diketahui oleh penonton, karena distribusinya yang hanya terbatas di bioskop Jepang saja. Padahal, sebagai sebuah crossover klasik yang diangkat dalam versi modern, film ini seharusnya menjadi masterpiece karena dapat membangkitkan rasa nostalgia bagi para penggemar Red Baron dan juga Silver Kamen yang sempat ngetren di era 70-an. Kamen Rider V3 vs Spider-Man. Siapa bilang Kamen Rider tidak pernah bertemu dengan Spider-Man? Dalam kolaborasi yang satu ini nampaknya impian tersebut sudah pernah tercapai. Kamen Rider V3 vs Spider-Man adalah crossover spesial yang sedikit berbeda karena tidak dalam format film atau TV spesial, melainkan komik yang beredar di majalah. Tepatnya di Television Magazine edisi Desember 1978, Funny Kindergarten edisi Januari 1979, dan juga Disneyland edisi Januari 1979. Karena hanya beredar di Jepang, maka jangan heran kalau banyak fans yang baru mengetahuinya sekarang saat era internet berkembang. Namun Spider-Man di sini bukanlah Peter Parker seperti pada versi Marvel Comics, melainkan Takuya Yamashiro yang merupakan protagonis dari serial Spider-Man versi Toei Company yang pernah kita singgung beberapa tahun yang lalu dalam video Tokufex Indonesia. Dalam kisahnya pun, Shiro Kazami, sang Kamen Rider V3, harus bertarung membantu Takuya untuk melawan Iron Cross Army, di mana merupakan kelompok musuh utama dalam serial Toei Spider-Man. Meskipun hanya berupa crossover 2 dimensi melalui media cetak, banyak pembaca dan para fans yang memperdebatkan konsep tersebut. Apakah masih ada hubungannya dengan series inti masing-masing atau tidak ada hubungannya sama sekali? Karena seperti yang diketahui, Spider-Man Jepang tersebut berada di Universe 51778, sementara Kamen Rider berada di Universe 79203 yang merupakan kode dunia paralel Super Sentai, karena diyakini Kamen Rider dan Super Sentai masih satu universe. Namun perdebatan itu juga masih belum menemukan titik terang tersendiri. Akan tetapi di luar dari itu semua, harus kita akui bahwa kolaborasi sederhana ini merupakan sejarah tersendiri bagi dua franchise yang berbeda format tersebut. Kamen Rider Ryuki vs Kamen Rider Agito. Crossover Kamen Rider Heisei era awal mungkin termasuk yang cukup jarang. Akan tetapi yang satu ini nampaknya sedikit memberikan angin segar bagi para fans. Dengan judul Kamen Rider Ryuki vs Kamen Rider Agito ini merupakan crossover spesial dengan format Hyper Battle Video, di mana merupakan tradisi Kamen Rider Heisei yang bisa dibilang non-canon dari TV series utamanya, karena lebih banyak menyisipkan cerita komedi, alih-alih bernuansa dark seperti biasanya.
Dalam versi ini, Shinji Kido atau Kamen Rider Yuki berada di sebuah gudang dan harus berhadapan dengan rider jahat yang berwujud Agito Burning Form. Lucunya, di sini juga menampilkan Kamen Rider Knight, Solda dan Ouja yang kepribadiannya sangat bertolak belakang dengan yang ada di TV seriesnya, di mana kini mereka bertiga bertarung untuk kedamaian umat manusia, alih-alih dengan motivasi pribadinya yang jauh dari kesan tersebut. Shinji pun sampai terheran-heran dibuatnya. Singkat cerita, mendekati akhir pertempuran, muncullah Kamen Rider Agito sungguhan dan kemudian bertempur membantu Ryuki dan kawan-kawannya. Di dalam crossover ini juga menampilkan Rider Kick Ryuki yang mengikuti style dari Agito, dengan logo Ryuki sebagai simbol energi yang muncul di bawah kakinya sebelum memulai tendangan tersebut. Episode spesial ini menjadi kurang dikenal oleh penonton lantaran memang tidak berada pada series intinya, dan baru disadari keberadaannya di era perkembangan internet seperti saat ini. Namun setidaknya, ini tetap menjadi crossover Heisei yang unik dan menginspirasi movie crossover di kemudian hari. Toei Hero Big Gathering. Pada tahun 1994, ada sebuah kolaborasi besar antara pahlawan-pahlawan tokusatsu Toei Company, yakni Metal Hero, Kamen Rider, dan juga Super Sentai. Kolaborasi ini berformat film pendek yang durasinya kurang dari 10 menitan untuk tiap series. Dan untuk yang ada di sini, memang mencakup semua hero yang tergabung di dalamnya. Namun versi Big Gathering ini lebih memfokuskan pada Blue SWAT dan juga Jan Person. Dimulai dengan trio Blue SWAT yakni Sou, Sarah, dan Shigu yang muncul di sebuah lokasi gudang setelah mengetahui adanya tanda-tanda penyerangan alien. Setelah pertempuran singkat Blue SWAT dan alien tersebut, adegan berlanjut dengan cuplikan dari Super Sentai World. Yang kemudian mendekati akhir durasi, ada adegan pertempuran Jan Person melawan Bill Goldie dan para antek-anteknya. Setelah semuanya selesai, Jan Person serta Blue SWAT dipertemukan dengan Dai Ranger dan juga Kaku Ranger sebagai bagian dari kolaborasi yang dimaksud. Namun sayangnya film berdurasi 5 menitan ini menjadi kurang dikenal sebab hanya ditayangkan di Taman Hiburan Tokyo, Jepang saja dan tidak beredar dalam format lainnya. Paling tidak sampai bertahun-tahun kemudian, penonton di luar Jepang pun baru menyadari keberadaannya setelah film ini tersebar di internet. Super Sentai World. Lanjutan dari segmen sebelumnya, Super Sentai World mungkin masih salah satu yang kita semua tahu dan sebagian besar dari teman-teman pasti pernah menyaksikannya, bukan? Tapi, jauh sebelum era internet dan TV yang satu-satunya menjadi akses hiburan kita, barangkali tidak semua orang mengetahui keberadaan film ini. Karena memang seperti yang kita bahas pada segmen barusan, ia hanya disiarkan di Taman Hiburan Tokyo pada tahun 1994 saja. Super Sentai World, seperti yang kita sebutkan barusan, memang bagian dari Toei Hero Big Gathering, namun memiliki film yang terpisah dari Big Gathering tersebut. Diawali dengan kisah sepasang kekasih yang sedang berfoto di sebuah taman, di mana sang aktor adalah Shiro Izumi yang kita kenal sebagai Change Pegasus dan juga Dragon Ranger. Mereka secara tidak sengaja menjadi saksi kemunculan Emperor Daidas serta koalisinya yang berniat menaklukkan bumi. Lalu muncullah Kaku Ranger yang berusaha menghentikan aksi tersebut. Karena terdesak nyaris kalah, kemudian datanglah 4 tim Sentai pendahulunya, yakni Dai Ranger, Zio Ranger, Jetman, dan juga Five Man. Pertempuran sengit pun tak terbendung dan jadi bagian yang paling menarik dari semua ini. Dalam film pendek berdurasi 9 menitan ini juga menampilkan pertarungan singkat 5 mecha atau robot raksasa dari semua tim yang ada dan membuat segalanya menjadi semakin seru. Super Sentai World juga diedarkan dalam bentuk DVD dan juga Blu-ray bertahun-tahun setelah film tersebut tayang dan jadi salah satu bukti bersejarah kolaborasi besar Super Sentai era 90-an awal yang jarang terjadi, paling tidak sampai Ohranger versus Kaku Ranger di tahun setelahnya. Kamen Rider World. Sama seperti Super Sentai, Kamen Rider juga punya film kolaborasi antara dua rider movie era 90-an, yakni Kamen Rider ZO dan juga J. Sama seperti yang barusan, film ini berformat short movie dengan durasi yang sekitar 8 menitan saja. Dimulai dengan adegan Shadow Moon yang mengumpulkan para mutan yang pernah dikalahkan oleh Kamen Rider Black dan juga RX. Barry, si belalang ajaib dari movie Kamen Rider J, terluka dan ditemukan oleh Masato yang juga diperankan oleh Shiro Izumi dan juga adiknya Ayumi yang lagi-lagi bermain di tempat berbahaya sebelum akhirnya ditemukan oleh para pasukan monster tersebut. Kemudian Kamen Rider ZO muncul di areal pergudangan untuk menghalau kekacauan dari para monster. Lalu dalam keadaan yang nyaris terdesak kalah, Kamen Rider J muncul untuk membantu pertempuran tersebut. Adegan pun berlanjut dengan munculnya Shadow Moon dalam wujud raksasa. Kamen Rider J pun akhirnya mengambil alih pertarungan tersebut karena hanya ialah yang dapat berubah menjadi raksasa seperti Shadow Moon tersebut.
Footage adegan ini juga diambil dari movie Kamen Rider J ketika ia bertransformasi ke wujud raksasa tadi. Dan juga tentu saja kurang dari hitungan menit, ia berhasil mengalahkan Shadow Moon dengan sangat mudah. Bernasib sama dengan dua film sebelumnya, Kamen Rider World juga hanya ditayangkan di taman hiburan pada tahun 1994 di Jepang saja. Namun kemudian pada tahun 2011, versi DVD dan Blu-ray untuk film ini akhirnya dirilis dan membuat penonton akhirnya mengetahui keberadaan crossover singkat ini. Ultraman vs Kamen Rider. Dan yang terakhir adalah kolaborasi langka yang hanya terjadi sekali, yakni antara Ultraman dan Kamen Rider. Hal ini merupakan sebuah kerjasama antara Suburaya dan juga Toei Company pada tahun 1993 sebagai anniversary ke-25 Ultra Series dan anniversary ke-20 Kamen Rider Series. Dengan format TV spesial, Ultraman dan Kamen Rider ini disiarkan pada 21 Juli 1993, menampilkan dua hero pertama dari masing-masing franchise, yakni Ultraman Hayata dan juga Kamen Rider Ichigo. Film pendek berdurasi 12 menitan ini juga menampilkan cuplikan dari serial-serial Rider dan Ultraman yang telah diproduksi selama 20 tahunan terakhir. Ceritanya juga cukup simpel, di mana Ultraman yang berusaha mengalahkan kaiju raksasa yang memporak-porandakan kota seperti yang biasa kita saksikan. Di sisi lain, Kamen Rider Ichigo juga berusaha mencapai lokasi tersebut dengan sepeda motor Cyclone andalannya. Ultraman yang nyaris kalah dalam pertempuran, kemudian mendapat bantuan dari Ichigo yang melompat dengan motornya dan melubangi bagian tubuh monster tersebut. Lalu secara ajaib, ia dapat berubah ke wujud raksasa, setara dengan ukuran Ultraman. Karena hanya berformat TV spesial, maka selama era 90-an dan 2000-an awal, jarang ada fans Kamen Rider dan Ultraman yang mengetahui bahwa dua rival terbesar dalam sejarah tokusatsu ini pernah bekerja sama menyuguhkan kolaborasi singkat nan apik. Namun pada Oktober 2011, dirilislah DVD dan Blu-ray film tersebut, tentu saja dalam rangka peringatan ulang tahun ke-45 Ultra Series dan juga 40 tahun Kamen Rider Series. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.